Biografi. Keum Malahayati atau lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati adalah pahlawan nasional. Namanya menjadi satu dari segelintir prajurit wanita yang diakui jasa-jasanya kepada negara. Sebagai seorang pejuang yang berusaha mempertahankan tanah kelahirannya dari penjajah, Malahayati menorehkan sederet kemenangan. Nama pelaut muslim ini pun dikenal dunia sebagai sosok yang mengagumkan. Berikut fakta menarik Laksamana Malahayati yang membanggakan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Keum Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Beliau dikenal dengan nama Malahayati, lahir pada tahun 1550. Pada masa kanak-kanak dan remaja, ia mendapatkan pendidikan di istana. Keberanian dan daya juang yang dimiliki oleh Malahayati tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang merupakan bangsawan Aceh. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Syahid Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh pada tahun 1530 hingga 1539. Sementara ayahnya Mahmud Syah juga sempat menjadi Laksamana Angkatan Laut. Tidak heran bila Malahayati mewarisi semangat juang dan kecintaan terhadap Angkatan Laut. Bahkan Malahayati juga sempat mengecap pendidikan di Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis. Begitu menamatkan pendidikan sebagai santriwati. Di sini Malahayati tampil sebagai pelajar yang berprestasi. Di sana pula ia menjalin hubungan dengan perwira senior yang lantas menjadi suaminya. Laksamana wanita pertama di dunia dan memimpin para janda. Pada saat pertempuran di Teluk Haru, armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin, suami Malahayati, gugur. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Permintaan itu dikabulkan. Ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inung Bale dengan pangkat Laksamana. Malahayati adalah perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat Laksamana. Jika sebelumnya nama Artemisia I dari Caria tidak dihitung, maka Malahayati adalah Laksamana wanita pertama yang diketahui dunia modern. Malahayati adalah panglima dari Inung Bale, armada pelayaran yang beranggotakan para janda pejuang Aceh yang gugur di pertempuran Selat Malaka. Meskipun prajuritnya para janda, armada pimpinan Malahayati sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang kuat di daratan maupun lautan. Mereka memiliki benteng di Teluk Lambre, Kraung Raya dengan 100 kapal. Ketangguhan Malahayati dan pasukannya membuat armada Portugis bisa dipukul mundur di abad ke-16. Mereka juga berhasil menggugurkan utusan Belanda, yakni Cornelis de Houtman pada tanggal 11 September 1599. Disegani oleh kaum lelaki. Walaupun seorang wanita yang hidup di zaman kuno di mana para lelaki mendominasi, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak dari para pria. Ketika Malahayati ditunjuk secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Syah untuk menjadi Laksamana pertamanya. Saat itu Aceh sedang ketat-ketatnya menjaga perairan di Selat Malaka agar tak bernasib sama seperti tetangganya yang jatuh ke tangan Portugis. Konon para jenderal dan pasukan pun menaruh hormat kepada perempuan ini. Belanda ketakutan dengan kekuatan Laksamana Malahayati.
Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran Paulus van Charden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Mereka menjara dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah dan membuat Raja Aceh naik hitam. Tantangan ini dijawab Malahayati dengan memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda, yakni Jacob van Neck pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negeri kincir, Maurice van Orange, mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Belanda setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Charden. Sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Inggris dibuat mundur sebelum maju bertempur. Reputasi Malahayati yang tak kenal ampun membuat Inggris yang hendak melalui kerajaan Aceh jadi ciut. Daripada mengirim pasukan dan kalah telak, akhirnya mereka memilih memasuki Aceh dengan jalan damai. Ratu Elizabeth I, penguasa Inggris kala itu, memilih untuk mengutus James Lancaster disertai surat permintaan izin kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1602. Namanya dikenal dan disegani dari Cina sampai ke Eropa. Kehebatan Malahayati di lautan membuat namanya dikenal di negara-negara lain. Selain Belanda, Portugis, dan Inggris yang ketakutan dibuatnya, nama Malahayati juga terdengar sampai ke negeri Tiongkok. Sejumlah sejarawan menjajarkan namanya dengan Katerina Agung dari Rusia. Akhir hayat Laksamana Malahayati. Malahayati meneruskan perjuangannya untuk melindungi perairan Aceh hingga akhir hayat. Ia gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Jasadnya dimakamkan di Gampong Lamre, Kreung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis saat menyerbu Kreung Raya Aceh pada tahun 1606. Sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu. Ia kemudian dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 km dari Banda Aceh. Nama Malahayati banyak dinamakan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dinamakan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia, nama Malahayati juga banyak diabadikan dalam berbagai hal. 1. Pelabuhan laut di Teluk Kreung Raya, Aceh Besar, dinamakan dengan Pelabuhan Malahayati. 2. Salah satu kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali atau fregat kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut yang dinamakan KRI Malahayati. Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Wilton Vigenord Schiedam di Belanda pada tahun 1980 khusus untuk TNI Angkatan Laut. 3. Dalam dunia pendidikan terdapat Universitas Malahayati yang terdapat di Bandar Lampung. 4. Serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati telah dibuat pada tahun 2007. 5. Nama Malahayati juga dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2017 pada tanggal 6 November 2017. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.